Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap langkah kehidupan kita yang telah kita lalui merupakan sebuah pembelajaran yang baik bagi kita sebagai orang percaya. Apa yang kita pelajari adalah bagaimana tangan Tuhan terlibat di dalam kehidupan kita. Berbahagialah kita orang percaya yang dapat belajar dari apa yang telah Allah lakukan di dalam kehidupan kita yang lalu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap orang percaya setidaknya mempunyai pengalaman-pengalaman yang ajaib hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Namun ironisnya adalah dari pengalaman-pengalaman daripada orang percaya, ternyata ada kalanya orang percaya pun tidak pernah belajar dari pengalaman yang dia alami bersama dengan Tuhan. Orang-orang percaya ketika menghadapi kehidupan di depannya yang penuh tantangan, kesulitan, penderitaan, atau mungkin ancaman, bukannya semakin bersandar kepada Tuhan. Namun ada orang-orang percaya justru mulai meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan. Atau mulai mencari andalan-andalan yang lain. Karena menganggap andalan-andalan yang lain lebih kelihatan, lebih nyata, seakan-akan lebih dapat diandalkan. Saudara, pengalaman kita sebagai orang percaya seperti ini, itulah juga pengalaman daripada umat Tuhan bangsa Israel pada masa lalu. Saudara, orang Israel adalah umat Tuhan yang telah begitu banyak mengalami Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka. Namun dari Alkitab kita belajar bahwa bangsa Israel tidak pernah menimba pelajaran dari sejarah umat Tuhan ini ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, mari kita membaca Yesaya pasal 8 ayat 1 sampai 22. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atas dengan tulisan biasa, Maher Shalal Hasbaz. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Sakaria bin Yeberekia. Kemudian aku menghampiri istriku, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hasbaz. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapa, ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku. Oleh karena bangsa ini telah menolak air Shiloah yang mengalir lamban, dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Remalia. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya serta menerobos masuk ke Yehuda. Ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Ketahuilah, hai bangsa-bangsa, dan terkejutlah. Perhatikanlah, ya segala pelosok bumi. Berikat pingganglah, dan terkejutlah. Berikat pingganglah, dan terkejutlah. Buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga. Sebab Allah menyertai kami. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku, dan ketika ia memperingatkan aku supaya jangan mengikut tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini, persepakatan. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti. Dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut. Dan terhadap dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tempat tetapi juga menjadi batu sentuhan
dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi. Dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Yehuda sedang mengalami ancaman dari bangsa Israel dan bangsa Aram. Tentu, saudara-saudara, sebagaimana bangsa-bangsa yang terancam, mereka menjadi bangsa yang gentar menghadapi kekuatan dari koalisi dua bangsa ini, yaitu bangsa Israel, bagian utara tanah Israel, dan bangsa Aram ini. Namun saudara-saudara, Tuhan melalui Nabi Yesaya sudah menyampaikan kepada Raja Ahaz bahwa kedua koalisi ini tidak sanggup untuk menjatuhkan bangsa Yehuda. Dan Tuhan ingin Raja Ahaz sebagai pemimpin bangsa itu bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada yang lain. Namun saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa Ahaz, dia tidak bergantung kepada Tuhan. Disitulah Tuhan berkata di dalam bagian ini bahwa bangsa Yehuda tidak puas kepada air yang tenang, yaitu air Shiloah, yang menggambarkan Yerusalem, yang menggambarkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Israel. Tetapi saudara-saudara, justru bangsa Yehuda bukan mencari air Shiloah yang tenang itu, yang penuh damai itu. Tetapi dia mencari air sungai Efrat yang besar itu, yaitu bangsa Asyur. Saudara, kita dapat membayangkan bagaimana sebuah bangsa yang telah mengalami Tuhan dalam hidup mereka, bagaimana Tuhan setia kepada mereka. Namun, mereka menolak Tuhan yang menolong mereka. Saudara, bagaimanakah sikap Tuhan? Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian ini? Saudara, yang pertama, saudara kita harus menyadari bahwa pertolongan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan. Saudara, acap kali dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita terjebak sebagaimana bangsa Yehuda. Sebagaimana bangsa Yehuda berpikir bahwa mereka bisa mendapat pertolongan dari tempat lain. Dan lebih nyata kelihatan, yaitu bangsa Asyur, suatu bangsa yang besar. Raja Ahaz berpikir, jikalau bangsa Yehuda di-backup oleh bangsa Asyur, maka dia percaya tanpa pertolongan Tuhan, bangsa Yehuda tetap aman. Namun, Ahaz lupa. Dia lupa kepada pertolongan yang sesungguhnya. Alkitab mengatakan demikian, oleh karena bangsa ini telah menolak air Shiloah, yang mengalir lamban dan telah tawar hati terhadap Rezin, dan anak Remalia. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya.
Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena bangsa Yehuda bukan mendapat pertolongan dari pertolongan yang sejati dari Tuhan, tetapi mencari pertolongan dari tempat yang sebetulnya bukan pertolongan mereka. Maka sungai Efrat yang besar itu, yaitu bangsa Asyur, dia pun selain melanda bangsa Israel dan bangsa Aram, dia juga melewati tebing-tebingnya dan masuk menyerang bangsa Yehuda. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita andalkan dalam hidup kita selain Tuhan? Saudara, kita harus waspada. Karena apa yang kita andalkan itu satu kali, dia pun akan membahayakan hidup kita. Dia pun akan mencelakakan kita. Dia tidak bisa menjadi sahabat yang sejati dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, pertolongan yang sejati adalah dari Tuhan. Mungkin waktunya Tuhan berbeda dengan waktunya kita. Ada kalanya kita tidak sabar. Kita berkata Tuhan begitu lamban. Mengapa tidak cepat menolongnya? Kalau kita mendapat pertolongan dari tempat yang lain begitu cepat kelihatannya. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan kita terjebak. Pertolongan yang sesungguhnya, yang sungguh-sungguh mau menolong kita, hanya Tuhan. Saudara, hanya Dia yang kita patut andalkan di dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan kita, kita harus mencari Dia dengan segenap hati kita. Yang kedua, saudara, Tuhan itu setia kepada janjinya. Dan kesetiaan Tuhan tidak pernah dapat digagalkan oleh kekuatan apapun juga. Saudara, ini pesan yang sangat kuat dari kitab Yesaya ini. Saudara, kesetiaan siapapun di tengah-tengah dunia ini bisa luntur karena kerusakan moral dari orang yang dikatakan setia. Kalaupun dia ingin setia, dia tidak punya kekuatan untuk memegang janjinya atau menggenapi apa yang dia inginkan. Karena ada kekuatan lain yang sanggup menggeser seluruh kemampuan yang menggenapi janjinya. Tetapi tidak dengan Tuhan kita. Saudara, Alkitab mengatakan demikian. Di ayat 8-10, serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher. Dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Ketahuilah, hai bangsa-bangsa, dan terkejutlah. Perhatikanlah, ya segala pelosok bumi, berikat pinggang, dan terkejutlah, berikat pingganglah, dan terkejutlah. Buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga. Sebab Allah menyertai kami. Saudara, Allah telah memperingatkan bangsa Yehuda untuk tidak bersandar kepada bangsa Asyur, tapi harus bersandar kepada Tuhan. Namun bangsa Yehuda tetap bersandar kepada Asyur, dan Allah memberitahukan bahwa air sungai Efrat yang besar itu akan melanda. Pertama melanda bangsa Israel di bagian utara yang hancur, lebur oleh serbuan bangsa Asyur. Tetapi air sungai Efrat itu juga melampaui tebing, masuk ke wilayah bangsa Yehuda. Tetapi saudara perhatikan kalimatnya. Serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher. Saudara, ini ayat yang sangat indah. Tidak sampai kepala, hanya sampai ke leher. Dan itulah sejarah bangsa Yehuda. Asyur tidak sampai menenggelamkan Yehuda. Saudara, Alkitab melanjutkan dengan kata-kata, sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutupi seantero negerimu, ya Immanuel. Saudara, Allah yang mendidik bangsa Yehuda adalah Allah yang setia kepada janjinya. Allah yang mendidik bukan Allah yang ingin memusnahkan. Allah yang mendidik bangsa Yehuda mengalami seluruh penderitaan
adalah Allah yang memberikan pengharapan. Dan pengharapan itu pasti. Maka itu Alkitab berkata, akan menutupi seantero negerimu, ya Immanuel. Saudara, ada pengharapan di dalam Immanuel itu. Saudara, inilah yang Tuhan janjikan kepada bangsa Yehuda. Saudara, kita tahu ketika Natal kita menyanyikan lagu Immanuel. Di kitab Injil Matius memberitakan Immanuel. Siapakah Immanuel itu? Yaitu Yesus Kristus. Saudara, di dalam Yesus Kristus kita mengalami Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Saudara, badai apapun yang melanda hidup kita tidak sampai menutup kepala kita. Mungkin mencapai leher kita. Dan tidak membinasakan kita. Karena apa? Karena Immanuel, Allah beserta kita. Saudara, jikalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang sanggup menjadi lawannya? Saudara, kesetiaan Allah tidak dapat diganggu gugat oleh kekuatan apapun. Janjinya dia pegang dan dia sendiri melaksanakannya. Disitulah kita menghadapi pergumulan. Kita menjadi orang-orang yang bersukacita dan penuh pengharapan. Karena kepada dia kita mengandalkan hidup kita dan dia setia kepada janjinya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biar firman-Mu sekali lagi menguatkan hati kami akan kebaikan Tuhan kepada kami dan kasih setia Tuhan kepada kami. Ajar kami ya Tuhan. Kami selalu mengandalkan Engkau. Engkau pertolongan yang sejati. Engkau pertolongan yang tidak pernah mencelakakan kami. Engkau gembala yang baik. Jikalau kami masuk ke masa-masa yang sangat sulit, kami percaya bahwa masa-masa seperti itu tidak akan menenggelamkan kami. Tetapi Engkau sendiri yang menyertai kami. Siapapun tidak sanggup merebut kami dari tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.